mengalami keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Shalom saudara, Mazmur 84 ayat 11 berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur ini berkata, 1 hari di pelataran Tuhan gak apa-apa meskipun cuma 1 hari. Atau berdiri di ambang-ambang pintu aja gak apa-apa. Jadi penjaga mungkin, jadi orang-orang yang kedudukannya rendahan mungkin, tapi yang penting tetap ada di rumah Tuhan. Pemazmur menyadari betul betapa berartinya perjumpaan dengan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa arti hidupnya, bahwa keutuhan hidupnya, bahwa esensi dari kehidupan itu ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah kenapa dia begitu merindukan hadirat Tuhan, begitu merindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen gak mau ada di pelataran Tuhan, gak mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka memilih ada di tempat-tempat lain, di luar pelataran Tuhan, di luar ambang-ambang pintu rumah Tuhan. Mereka milih di tempat lain sambil mereka teriak-teriak, "Woi Tuhan, aku punya kebutuhan ini. Woi Tuhan, aku kepingin ini, aku kepingin itu. Woi Tuhan, aku minta mujizat. Oh, Tuhan, aku minta berkat." Mereka cuma teriak-teriak dari luar, tapi mereka gak mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah kenapa banyak orang pada akhirnya mengalami kekecewaan. Karena mereka menganggap Tuhan tidak seperti yang mereka bayangkan. Bagaimana mereka bisa mengerti Tuhan? Bagaimana mereka bisa mengenali isi hati Tuhan? Sementara mereka mendekat saja tidak pernah. Mereka cuma menuntut dari jauh. Mereka cuma nagih-nagih Tuhan. Katanya engkau bisa buat mujizat. Tuhan, aku butuh mujizat, ini mujizat. Lakukan Tuhan. Itulah kenapa banyak orang tetap merasa hidupnya hampa. Bahkan sekalipun mereka mengalami hidup berkelimpahan. Karena esensi dari kehidupan itu, karena inti dari kehidupan, karena arti dari kehidupan, mereka nggak pernah dapatkan. Kalau mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka semua akan ngerti. Mereka akan ngerti bahwa apapun yang ada ini tidak berarti tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Semuanya itu bisa datang dan pergi. Materi bisa datang dan pergi. Tapi Tuhan kita yang kekal tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Disitulah kita akan merasakan kasih, damai sejahtera, sukacita. Kita akan mengerti kembali apa arti dari kehidupan. Kita akan mendapatkan kembali. Kita akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia yang sesungguhnya. Saudara, jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Supaya apa? Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tersesat. Dan itulah yang memang Dia inginkan. Mari saudara, kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari rindukan Dia. Tuhan, aku menginginkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tuhan, aku
mau Tuhan mengenal Engkau. Tuhan, aku mau Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Aku mau hidup di dalam hadirat-Mu. Dan mari rasakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.